Indonesia dijajah oleh banyak sekali negara, terutama yang paling lama adalah Belanda. Tapi kalian pernah berpikir dan membayangkan nggak bagaimana kehidupan sehari-hari orang Indonesia pada zaman itu? Pernah nggak sih kamu bayangin apa yang dimakan oleh orang Indonesia pada zaman penjajahan? Nah, di video kali ini saya akan menceritakan tentang bagaimana kehidupan pada saat zaman penjajahan. Tonton terus video ini, inilah Guru Denny bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kita ketahui bersama bahwa Indonesia itu adalah negara yang pernah dijajah oleh banyak negara, terutama yang paling lama adalah Belanda. Nah, pada video kali ini saya akan menceritakan kepada teman-teman semua bagaimana kehidupan sehari-hari, kehidupan bermasyarakat orang-orang masyarakat Indonesia pada zaman penjajahan. Yang pertama, kehidupan sehari-hari. Rutinitas masyarakat biasa itu ya hampir mirip kayak sekarang. Ada yang bertani, ada yang bekerja sebagai buruh, ada yang nelayan, ada juga yang bangsawan lokal menjadi penguasa, bukan menjadi pejabat di kalangan Belanda, Hindia Belanda pada waktu itu. Di zaman penjajahan, kehidupan sehari-hari itu tergantung pada status sosialnya. Kalau seperti tadi, masyarakat biasa, petani, nelayan, pedagang yang biasa, itu hidupnya ya biasa-biasa saja. Dia tidak diistimewakan. Tetapi ada orang lokal, bangsawan, keturunan bangsawan, ataupun yang menduduki sebagai lurah misalnya, kepala desa, atau sebagai pejabat, itu sangat diistimewakan, baik oleh sesama orang Indonesia maupun oleh penjajah. Ada satu fakta menarik nih teman-teman. Di era itu, kopi yang diproduksi oleh petani lokal sering diekspor ke Eropa. Sementara rakyat sendiri yang menanam kopi itu sendiri hidup sengsara, melarat, dan jarang sekali menikmati. Itulah kenapa nanti lahir kopi luwak, tapi nanti ceritanya kapan-kapan. Yang jelas, status sosialnya itu sangat jomplang. Satu sangat menderita, yang satu hidup sangat nyaman. Walaupun sama-sama orang Indonesia. Yang kedua, kita ngomongin tentang makanan dan minuman. Apa sih makanan dan minuman pada saat itu? Nah, ngomong-ngomong soal makanan ini, makanan di zaman kolonial Belanda atau penjajahan Belanda juga menarik banget teman-teman. Ada yang namanya Rich Tafel. Rich Tafel. Tradisi makan besar Belanda yang disajikan di meja makan yang mengambil dari makanan-makanan Indonesia yang kemudian kita adopsi menjadi prasmanan. Nah, itu Belanda dan kaum bangsawan itu sendiri. Tetapi di sisi lain, masyarakat biasa, rakyat biasa tetap makan dengan menu yang sangat sederhana. Makanannya dari ladang yang dia tanam sendiri. Mereka juga minum minuman tradisional yang dibuat sendiri yang sampai sekarang, sampai saat ini kita kenal, yaitu jamu. Transportasi dan gaya hidup. Nah, bagaimana transportasi pada zaman dahulu, teman-teman? Kalau soal transportasi ini, Belanda itu sangat keren ya. Jadi orang-orang Belanda itu pada zaman penjajahan Belanda itu, orang-orang Belanda sudah membangun kereta api. Kereta api pertama itu hadir di tahun 1867. Jalurnya Semarang-Temanggung, Jawa Tengah. Tapi tentu teman-teman, yang bisa naik kereta ini tidak sembarangan. Masyarakat seperti kita, seperti saya lah ya. Kalau misalnya hidup pada zaman penjajahan, tentu tidak bisa naik kereta itu. Mungkin biayanya yang mahal, ataupun memang tidak boleh. Yang boleh naik ya orang-orang Belanda, orang-orang Eropa, dan juga bangsawan dari lokal penduduk Indonesia yang tergolong bangsawan. Jadi kalau rakyat kita apa moda transportasinya? Moda transportasi tradisional ya, seperti naik dokar. Dokarnya zaman dulu seperti ini teman-teman. Dan berjalan kaki. Moda transportasi yang paling murah dan menyehatkan. Dulu belum ada sepeda.
pada zaman penjajahan. Mungkin udah ada sepeda, cuma yang naik setelah lagi-lagi orang Belanda dan orang-orang para bangsawan priai itu. Belum ada itu orang-orang kita naik sepeda. Jangankan waktu penjajahan ya, waktu Guru Deni kecil aja, yang punya sepeda itu orang-orang kaya saja. Bukan sepeda motor, teman-teman, sepeda. Sepeda itu pada waktu Guru Deni kecil itu masih barang mahal. Apalagi pada saat penjajahan. Tapi kalau kuda, dokar itu bisa diambil dari alam. Walaupun memang juga nggak semua orang punya gitu. Cuma kalau naik bisa dia naik gitu, bayar berapa gitu. Nggak semua orang punya. Itu moda transportasinya. Dalam hal pakaian terjadi alkulturasi budaya. Orang Jawa mulai mengenakan kebaya yang digabungkan padu-padankan dengan gaya Victorian atau dipadukan dengan kain ala Victorian seperti ini. Sedangkan kaum priayi bangsawan biasanya sudah mulai mengenakan jas khas Eropa, tapi dengan belangkon di atas biasanya atau jarit di bawahnya. Mirip seperti ini. Yang nantinya kemudian itu jadi beskap. Beskap itu berarti bawaan dari Eropa juga ya, dari Belanda, yang menjadi pakaian tradisional khas Jawa Timuran mungkin seperti itu. Selanjutnya pendidikan dan kesenjangan sosial. Di zaman kolonial, teman-teman, itu memang sudah ada sekolah. Tapi sekolah itu biasanya adalah untuk orang-orang Eropa, sekali lagi orang-orang Belanda, dan kaum priayi dan bangsawan. Dan orang-orang yang beruntung. Tidak semua orang bisa sekolah. Salah satu orang yang bisa mengenyam pendidikan dengan baik itu adalah Raden Ajeng Kartini, yang kemudian ketika dia sudah berpendidikan itu ingin menyebarkan atau ingin membagikan pengetahuannya itu kepada orang-orang sekelilingnya, terutama kalau R.A. Kartini itu kepada para wanita, supaya wanita tidak dijajah pria lagi. Nah, tokoh-tokoh kita yang berhasil mendapatkan pendidikan Belanda ya, yang menjadi penggerak bangsa itu, teman-teman. Seperti Soekarno, Hatta, M. Yamin, dan lain sebagainya itu, dia termasuk orang priai, bangsawan, orang-orang yang beruntung yang bisa memperoleh pendidikan pada zaman penjajahan Belanda. Jadi seperti itulah gambaran kehidupan di zaman kolonial. Kontras banget ya antara kemewahan para elit dengan kesederhanaan rakyat biasa. Tapi di balik itu ada banyak hal yang menarik yang menjadi warisan budaya kita hari ini. Mulai dari makanan, pakaian, hingga transportasi. Bahkan bahasanya pun kita juga banyak yang mengambil dari Belanda. Saat ini sekarang kita mengambil, karena dulu terlalu lama Belanda di sini, mengambil pemain-pemain sepak bola dari Belanda. Perpaduan antara Indonesia dan Belanda. Jadi itu saja cerita kehidupan masyarakat Indonesia pada saat penjajahan Belanda. Jika ada yang ingin kamu ketahui atau kamu dengar ceritanya, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih. Guru Deni undur diri. Assalamualaikum.